hanya daripadamu-lah pertolongan kami. Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus setiap sudut depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dengan kuasa darah Yesus. Kami mau beribadah Tuhan. Tuhan yang beracara Tuhan di tengah setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar lagu baru. Tuhan Yesus, Engkau terindah Tuhan. Kami datang Tuhan dengan syukur kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan Yesus, 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 Terima pujian kami. Mari Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Dengan segala kekurangan kami Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Para petinggi meletakkan mahkotanya ketika menghadap tahta-Mu Bapa. Langit bumi menyembah nama-Mu. Kami datang Tuhan ke tahta-Mu yang kudus dengan ucapan syukur kami. Tuhan, tiada bandingannya. You have no rival, you have no equal. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih sungguh lagi Bapa, meninggikan nama-Mu. Sebab kami percaya pertolongan hanya datang dari-Mu Tuhan. Bukan dari teman kami, bukan dari keluarga kami, bukan dari sahabat kami, tapi hanya satu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja.
such a beautiful name, such a wonderful name. Mari kita datang di hadirat Tuhan Bapak Ibu lebih sungguh lagi. Kita mengangkat kedua tangan kita. Ini tanda penyerahan diri kami kepadamu Tuhan. Haleluya. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever God you datanglah kerajaanmu Tuhan. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to me. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the kingdom, hallelujah. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. Wonderful name, wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Hallelujah. Such a wonderful name, such a beautiful name, Lord. Kami mengucap syukur, kami mau lebih sungguh lagi Tuhan, melompat memuji nama Tuhan. Semua yang siap melompat memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Kita sapa lagi teman kanan kirinya bilang, bersukacitalah. Sebab hidupku penuh dengan mujizat Tuhan. Kita bersukacita, kita bergoyang buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita bertepuk tangan yuk. Dan katakan, sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatanmu heran. Mari semua yang lambaikan tangan kita yuk. Kita lambaikan tangan dan katakan, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, katakanlah lagi, kemuliaan
Baik, amin. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Great is our God. Tuhan Yesus baik. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, dan katakan, Engkau pelukis cakrawala Tuhan. Say, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kita katakan, kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Mari kita melangkah bobot kita dan katakan, wow, datanglah dan berdatang, kuasa berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, menuju dipasangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, mari kita lebih seru lagi dengan imanmu, katakan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari kita katakan, kita yuk dengan imanmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Haleluya. Mari melangkah. Wow, datanglah dan berdatang, kuasa berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, memenuhi panggilan, mujizat dinyatakan. Dengan imanmu katakan, Great is our God. Musik memuji Tuhan, kita memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan semua kita yuk. Haleluya. Tuhan yang datang dan bertata. Woo. Mari kita melompat memuji nama Tuhan. Kita bergoyang buat Tuhan, amin. Kami rindu lawatanmu Tuhan. Mari kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, menuju dipasangkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Semuanya bersuka cita mengatakan, sorakan haleluya. Puji Tuhan semuanya. Silakan duduk. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Yang melayani boleh dipersilakan untuk maju. Shalom Bapak Ibu sekalian, ada yang belum menerima amplop persembahan biar bisa kami layani. Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Kau sudah memberkati kesehatan kami, kehidupan kami.
sekolah kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Ajar juga kami ya Tuhan selalu mengakui ya Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau yang terbaik untuk hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan anakmu yang memberi ya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaannya, usahanya, sekolahnya, apapun yang diperbuat Tuhan Yesus, sertai buat berhasil. Tuhan Yesus, apabila Tuhan ada di antara kami Tuhan yang belum dapat memberi persembahan, dan yang Kau menyertai ya Tuhan lebih-lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati lebih ya Tuhan, agar di minggu-minggu depan kami bisa memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang menjalani persembahan, dan juga Kau berkati kami semua. Dan yang kami memberi hanya dalam satu nama, nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap persembahan Bapak Ibu semuanya. Dan sebentar kita akan mendengarkan info Bethlehem sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 3 September 2023. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Ismayani. Dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 19.30 malam ada ibadah pertemuan properti dengan pembicara Bapak Gembala kita Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh tim pelayan properti diwajibkan untuk menghadiri ibadah pertemuan properti. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja.
Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Rainforest yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari hadiri ibadah pujian dan penyembahan Bethlehem Bermazmur pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 7 malam di gereja. Shalom pria-pria Allah yang luar biasa. Kami informasikan pendaftaran ibadah Padang Kombat sudah ditutup. Bagi yang sudah mendaftar, diharapkan untuk segera melunasi pembayarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Rainforest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, untuk pengumuman yang terakhir, ada yang baru pertama kali hadir. Shalom, boleh lambaikan tangan di tempat. Puji Tuhan, selamat datang di GBI Bethlehem Rainforest. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati, kita berdoa buat sahabat baru kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan yang berkati setiap keluarga, studi, pekerjaan Tuhan. Tuhan juga yang mencampur tangan setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan kalau memang dia belum punya tempat beribadah, bisa beribadah, bertumbuh, melayani bersama kami di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
kepadamu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, sebab itu yang terutama Tuhan. Memuliakan. Mari jemaat saja katakan sungguh kami mengasihi Engkau, sungguh kami mencintai Engkau. Dan Engkau berkata bahwa bukti kalau kami mengasihi-Mu ada kami menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan kami mengucap syukur buat ibadah pada siang hari ini. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami memilih yang terbaik untuk duduk diam, belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami, sebab sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang maha kudus, sebab hamba hanya seonggok daging dan darah yang lemah. Tapi pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk boleh menyatakan segala kebenaran-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah, kami siap bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Jangan duduk dulu saudaraku, beri dong salaman dulu buat kanan, kiri, depan, belakang. Katakan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Katakan shalom. Apa kabarnya? Saudara luar biasa siang hari ini, antusias. Amin, haleluya. Saya juga menyapa buat yang live streaming pada siang hari ini. Biar Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap ibadah kita. Baik, bulan ini kita tetap masih berbicara tentang menjadi terang. Dan hari ini saya coba memberikan judul firman Tuhan, atau saya berikan subtema, yaitu penghalang untuk menjadi terang, ya, penghalang untuk menjadi terang. Digambarkan di sana ada pelita, tapi mau ditutupin sama kandang ayam, ya. Jadi akhirnya cahayanya nggak terlihat karena ada penghalangnya. Saya akan mulai dari satu statement yang Tuhan Yesus sendiri nyatakan bahwa Dialah adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 8 ayat 12. Yang sudah siap baca firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, haleluya. Kita baca dengan suara yang keras dan lantang bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ini statement Yesus sendiri, pernyataan Yesus sendiri menyatakan bahwa ia adalah terang dunia. Dan Yesus katakan apa? Kalau setiap orang yang mengikuti Yesus, maka hidupnya tidak lagi dalam kegelapan. Saya mau kasih tahu saudaraku, hidup dalam kegelapan atau berjalan dalam kegelapan itu ya enak saudaraku. Amin. Coba saudara bayangkan, satu kali saudara sedang dalam satu ruangan, ya, tiba-tiba mati lampu saudaraku. Listriknya padam dan saudara nggak punya emergency lamp, tiba-tiba mati. Anda dalam kegelapan. Dan hari itu saudara mau langsung mencari sumber cahaya, betul? Saudara mungkin cari handphonemu, mungkin mau cari senter, mungkin mau cari korek api nyalain lilin, betul? Saudara berjalan. Dan saudara ketika berjalan dalam kegelapan, apa yang bisa terjadi saudaraku? Maka saudara bisa nabrak, betul? Saudara bisa nabrak. Saya nabrak kulkas. Kulkas saya gede loh. Dan saudaraku, saya mau kasih tahu, bisa nggak kita salah saudaraku ketika kita duga ini sesuatu ternyata salah saudaraku? Betul, bisa salah? Iya dong, orang ganteng begini masa dibilang kulkas? Salah kan? Dan saya mau katakan begini saudaraku, ketika engkau berjalan dalam kegelapan, maka engkau tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Ya mengerti, katakan amin. Orang yang berjalan dalam kegelapan itu nggak nyaman saudaraku, nggak enak saudaraku. Dan saya mau katakan dengan tegas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, satu-satunya cara kalau engkau mau hidup mempunyai terang, tidak berjalan dalam kegelapan, tidak bisa tidak, engkau harus mengikut Yesus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Engkau harus mengikut Yesus. Satu lagi, yuk kita baca sama-sama Yohanes 9 ayat 5. Ya, 2, 3. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Satu pasal sesudah Yesus menyatakan dalam Yohanes 8, satu pasal di Yohanes 9, Yesus kembali mengulang pernyataan kesaksian siapa dirinya, bahwa dia adalah terang dunia. Tapi saya sedikit tergelitik saudaraku dengan ayat ini. Kenapa? Yesus ngomongnya begini, selama aku di dalam dunia. Pertanyaannya, apakah Yesus masih ada dalam dunia sekarang ini? Halo? Apakah Yesus masih dalam dunia sekarang ini? Yesusnya sudah naik ke surga, digantikan dengan pribadi Allah dalam Roh Kudus yang turun. Yesusnya sudah naik ke surga. Kalau Yesus katakan selama aku di dunia dan sekarang dia sudah naik ke surga, pertanyaannya, siapa yang jadi terang dunia sekarang? Katakan sama kanan kirinya, kamu. Amin? Saudara paham? Kita adalah terang dunia. Perhatikan baik-baik. Statement Yesus tentang identifikasi siapa dirinya, satu-satunya yang sama diidentifikasikan juga dengan umatnya adalah ini, bahwa kita adalah terang dunia. Yesus menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Yesus tidak pernah berkata, kamulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air kehidupan. Tapi Yesus tidak pernah berkata, kamu adalah roti hidup, kamu adalah air kehidupan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, aku adalah pintu. Tapi Yesus tidak pernah berkata, kamu adalah pintu, kamu adalah gembala baik. Tidak. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan identifikasi yang sama diberikan kepada kita. Kamu adalah terang dunia. Yang paham, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya baca ayat yang 14, saudara ayat 15. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-16. Bisa? Baik, saya membacakan mulai Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. 15. Sama-sama 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus nyatakan apa? Kita adalah terang dunia. Kalau kita ada terang dunia, maka perintahnya dikatakan apa? Terang kita harus bercahaya di depan orang lain. Apa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Dengan kata lain, kita harus jadi saksi. Kita harus jadi berkat. Amin. Terangmu hendak bercahaya. Melalui apa? Yaitu melalui perbuatan baik kita. Yang mengerti katakan amin. Perbuatan baik kita. Dengar baik-baik. Orang Kristen melakukan perbuatan baik bukan untuk cari pahala, bukan supaya dapat rezeki, bukan supaya nanti banyak amalnya masuk surga. Bukan. Orang Kristen melakukan perbuatan baik karena dia sudah selamat, karena dia sudah mendapatkan perbuatan baik dari Allah, dan sekarang dia mau membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan perbuatan baik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Perbuatan baik tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya Harris yang dimuliakan, bukan Harris dikenal sebagai dermawan, bukan Harris yang dikenal sebagai orang baik, bukan Harris yang dibilang baik banget ya. Bukan. Tujuannya supaya apa? Supaya Bapa di sorga yang dipermuliakan. Amin. Ini satu statement dari seseorang yang tokoh dunia, namanya Mahatma Gandhi. Sedih, saudaraku. Siapa Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi ini adalah bapaknya orang India. Dia adalah pejuang kemerdekaan India. Tapi apa yang dia lakukan menurut sebagai pejuang, Mahatma Gandhi tidak pernah mengangkat senjata. Mahatma Gandhi tidak pernah menembaki musuhnya. Justru Mahatma Gandhi memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara-cara yang damai. Itu Mahatma Gandhi lakukan. Tapi justru ada satu statement yang sangat menyedihkan yang keluar dari mulutnya. Yaitu dia menyatakan apa? Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tapi yang saya tidak suka saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India sudah jadi Kristen hari ini. Kenapa itu bisa terjadi keluar statement seperti ini? Saya mau katakan, karena orang-orang Kristen hari itu yang ada di India tidak jadi terang. Keluar statement ini, kisahnya adalah Mahatma Gandhi seringkali dia mempelajari Alkitab. Dia suka sekali menceritakan tentang pengajaran Yesus, khususnya Matius pasal 5, khotbah di bukit. Dan karena ketertarikan dengan pengajarannya Yesus, Mahatma Gandhi mau lebih dalam lagi mengerti, mengenal tentang Yesus. Maka hari itu dia datang ke gereja. Ya pakaiannya pakai model-model kayak begini. Dan hari itu ketika dia datang ke gereja dengan pakaian seperti itu, ya di depan gerejanya ada usher kan, penerima tamu kan. Tunggu dulu. Orang bulenya semua hari itu India sedang dalam jajahan koloninya Inggris. Pakainya baju jas, necis, keren. Sedangkan Mahatma Gandhi pakai baju seperti ini. Mahatma Gandhi tolak untuk masuk ke gereja. Nyatakan bahwa dia orang kafir, tidak layak untuk masuk ke gereja. Dan dia diusir dari gereja. Saudaraku, orang Kristen tidak menjadi terang.
Akhirnya sampai matinya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tidak pernah jadi Kristen. Hari ini kita mau belajar, apa sih yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak menjadi terang dunia. Saudara mau belajar? Amin. Yuk kita belajar. Yang pertama, kita baca sama-sama Markus 4 ayat 21. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki. Yang pertama, apa yang menjadi penghalang orang Kristen jadi terang dunia? Yang pertama adalah gantang. Modios, bahasa Yunaninya. Gantang. Gantang itu apa sih? Gantang itu bukan rantang. Gantang itu adalah suatu ukuran, satuan ukuran isi atau takaran yang kurang lebih 3,125 kg. Ya, yang dipakai biasa di dalam jual beli untuk menakar ya beras, kacang-kacangan ataupun barang-barang lain yang bersifatnya kering. Gantang. Kalau sekarang ini apa? Leteran, ya. Tahu ya kaleng leteran ya? Udah dagang beras bingung nih. Ya, gantang. Untuk jual beli, untuk transaksi. Yang pertama, kenapa orang Kristen terhalang terangnya? Karena gantang. Gantang itu berbicara apa? Tentang prinsip ekonomi. Katakan bersama saya, prinsip ekonomi. Kedua, apa prinsip ekonomi? Mahasiswa ekonomi semua. Tenor. Regu B, apa prinsip ekonomi? Bangkir. Apa prinsip ekonomi? Hah? Nah, apa prinsip ekonomi? Dengan modal sekecil-kecilnya, apa? Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengar, prinsip ekonomi bagus kalau buat dagang, Pak Bu. Tapi kalau mau jadi orang Kristen, engkau dengan prinsip ekonomi hidupmu terus-menerus, maka hidupmu ditutupi dengan gantang, maka hidupmu tidak menjadi terang dunia. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen hidupnya ditutupin gantang. Karena kenapa? Selalu ada pertimbangan untung dan ruginya bagi saya. Kalau saya tolong kamu, apa untungnya buat saya? Kalau saya lakukan ini buat gereja, apa untungnya buat saya? Kalau saya harus nanggung mama papa saya, bukan kokoh cici saya, apa untungnya buat saya? Pertimbangan hidupnya selalu untung dan rugi. Dengar firman Tuhan hari ini, kalau engkau mau jadi terang dunia, jangan ditutupi gantang. Jangan hidupmu hanya di pikirannya ada untung atau rugi buat saya. Amin. Apa yang kita bisa kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan maaf, dompetmu harus keluar duit. Itu karena engkau lakukan kasih kepada Tuhan. Jangan berpikir tentang untung dan rugi. Hari-hari ini banyak pengajaran yang menurut saya kurang tepat. Berilah maka engkau akan diberi. Padahal kalau saudara pelajari sebenarnya kontekstual ayat itu tidak berbicara tentang memberi uang saudaraku, tapi memberi pengampunan. Ya, nggak salah, saya nggak nyalain. Tapi jangan Anda berpikir kemudian berilah ikan teri, ikan kecil, dapatnya ikan kakap. Berilah ikan kakap, dapatnya ikan hiu, ikan paus. Kalau Anda melakukan itu dalam prinsip hidupmu sebagai orang Kristen, apalagi kau jadikan gereja sebagai meja judimu, saya bilang itu gak tepat, itu salah. Ya mengerti katakan amin.
Jangan kasih umpan kecil, Anda maunya dapat hasil besar. Memang gereja ini tempatnya meja judi ya Pak? Amin. Amin. Jadi orang Kristen jangan berpikir tentang untung dan rugi. Yang kedua, pola hidup dalam prinsip ekonomi apa? Curang, manipulasi, licik demi keuntungan sendiri. Saya percaya nggak ada jemaat di sini. Dulu saya lihat sendiri anak Tuhan, orang Kristen jualan buka warung. Ada yang buka warung? Lalu saya belanja telur di sana. Beli setengah kilo, beli 1 kilo telur. Lah penasaran saya, kenapa timbangannya selalu ditimbang dengan besi? Besi timbangan ya? Kan saya orangnya iseng, ya kan? Lalu saya angkat itu besi timbangan. Begitu saya angkat besi timbangannya, langsung jeglek. Saudara bisa mengerti? Di bagian area telurnya langsung turun. Maaf Pak Bu, maaf. Jangan gara-gara cuma sebutir, 2 butir telur, engkau tidak jadi terang dunia. Yang mengerti katakan amin. Yang kerja, jangan nyelentit, amin. Jangan korupsi. Oh, hari-hari ini kan kita lagi masa politik ya. Ya, tahun politik kan semua mengumbar janji. Indah-indah. Ya, tapi saya mau bilang, saya mengingatkan kalau ada para politikus gitu ya, apalagi anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, memang sistem di negara kita, kalau Anda mau mengubah Indonesia ini, harus masuk dalam sistemnya. Anda yang para politikus yang mau menjadi anggota DPR, DPRD, engkau masuk dalam sistemmu, tapi jangan terbawa oleh dunia. Manipulasi, licik. Hari ini ngomong demi rakyat, besok demi saya. Amin. Apapun yang kita lakukan, jangan manipulasi, jangan licik. Bahkan yang ketiga saya perhatikan saudaraku, berbicara tentang ganteng, prinsip ekonomi ini, yaitu orang yang namanya kerja, semakin kerja keras dibilang semakin baik. Betul, nggak salah. Saya juga nggak menyalahkan kau. Tapi hati-hati, di dalam kerja keras, berapa banyak kita akhirnya terjebak dengan yang namanya kesibukan. Dengar nggak baik-baik, orang-orang yang memiliki kesibukan yang terlalu sibuk, maka pasti dia tidak akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Dia pasti tidak memiliki kepedulian kepada orang lain. Orang-orang yang punya kesibukan terlalu tinggi, dia tidak punya keseimbangan hidup. Jangankan buat orang lain, buat diri dia sendiri saja sudah tidak bisa mengaturnya. Dan yang korban paling utama, yang paling dekat, ketidakpedulian terhadap orang lain dari orang yang terlalu sibuk, adalah bagi keluarganya sendiri. Jangankan dia mau pedulin orang lain yang di luar, buat dirinya sendiri pasti sudah tidak mampu. Buat keluarganya sendiri sudah tidak bisa punya banyak waktu. Bagaimana Anda bisa jadi terang? Bagaimana Anda bisa jadi berkat kalau hidupmu terlalu sibuk? Ayo dengar baik-baik. Yang pertama, apa yang menjadi penghalang? Yang kedua, yes, kita cepat aja ya. Kita baca sama-sama. Lukas pasal 8 ayat 16. 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Yang kedua apa? Tempayan. Skevos dalam bahasa Yunani-nya. Tempayan itu apa sih? Tempayan itu adalah suatu perkakas dari tanah liat atau keramik dengan mulut yang lebar dan perut yang besar, yang dipakai sebagai tempat penyimpanan air, minyak, atau beras, atau lain-lain. Gak salah saudaraku. Dan saya wajibkan, saya anjurkan saudara, bahwa ketika engkau punya hasil dari usahamu, dari pekerjaanmu,
engkau lakukan itu yang namanya saving, nabung. Amin. Jangan setiap bulan habis. Tapi dengar baik-baik, yang menjadi penghalang engkau tidak bisa menjadi terang Tuhan bilang apa? Tempayan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang pelit, kikir, pedit, medit. Amin. Amin. Orang yang hanya mau menerima kenyang sendiri. Dibilang apa? Mulutnya yang lebar, perutnya yang gendut. Tahan napas. Maksudnya apa? Hanya mau terima, tapi tidak mau jadi berkat, tidak mau memberi. Pelit, kikir, itu orang yang terhalang menjadi terang. Kenapa? Karena hidupnya tidak jadi berkat. Saudaraku, kalau ada orang yang datang kepada kita, saudaraku, ketika dia bilang, Pak, saya nggak punya beras, anak saya mau bayar uang sekolah, listrik rumah saya sudah padam karena nggak mampu lagi beli pulsa listrik. Saudara cuma berkata, mari kita berdoa. Saya dukung saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti buka jalan. Mas, Pak, Bro, saya mau ngomong, Tuhan mau buka jalan lewat hidupmu. Anda jangan pelit. Kalau orang bilang saya lapar, jangan bilang dalam doa, tapi kasih dia makan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Terkadang kan orang Kristen kan rohani banget. Udah bilang saya lapar, saya nggak punya uang, masih ngomongnya mari kita bersatu dalam doa. Saya dukung kamu dalam doa. Jangan jadi orang pelit. Saudaraku, pelit bukannya pelit uang, tapi berbicara tentang pelit ilmu, pelit pengalaman, pelit kemampuan, skill, ya, dan lain-lain sebagainya. Jangan jadi orang pelit, jadilah berkat. Ini kita para kaum pria, saudaraku, ini lagi bergumul, saudaraku. Kenapa? Ini kami pengurus inti ini berjuang, ya. Mulainya kita berjuang ini dari cuma setiap kali ibadah belasan, cukup hopeless sih. Ya Tuhan, kau ngeliatin komunitas kok bisa 40-50 orang. Ini para pria-pria kemana? Cuma belasan orang begini. Kita cari hamba Tuhan yang bagus-bagus, yang pasti memberkati pembicara. Datang cuma 15-20. Aduh, maaf, itu mah gak balik modal. Yang ada nombok. Tapi kita tetap berjuang. Kita tetap mau memberkati para pria-pria Tuhan. Dan hari-hari ini kita mulai menimba hasilnya. Amin. Ayo yang belum bergabung pria, ayo gabung. Kombat. Wah, lemah. Kombat. Nah, mantep dong. Ya. Kombat yang WL lu lagi gitu ya. Saya WL abadi di kombat. Maka orang-orang mulai berkata, Pak, jangan Bapak doang dong Pak. Ayo Pak, latih. Maka kita lagi ngatur nih jadwal supaya kita mau melatih. Saya mau jadi berkat, saudara. Ya Pak Roy ya. Nah, Pak Roy ini suaranya luar biasa. Putus series Pak. Ya, latih. Kita nanti mau buka kelas pelatihan untuk WL di Kombat supaya nanti bisa setiap para pria nanti jadi WL. Nanti bisa kita naikkan juga untuk di umum. Wah, semua dari pria-pria bapak-bapak. Wow, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau perhatikan, ada dua danau ya yang ada di Israel yang berbeda, saudaraku. Yaitu yang pertama ada Danau Galilea dan yang kedua itu ada Laut Mati. Sebenarnya Laut Mati pun ada danau, saudaraku, yang besar ya, pecahan dari retakan dari bumi ini gitu ya. Saudaraku, perbedaannya dari kedua ini, kalau Danau Galilea, maka di sekelilingnya ini banyak kehidupan. Di dalamnya pun banyak kehidupan. Ya, dia itu banyak ikan-ikannya, jenis ikan-ikannya pun banyak. Indah, banyak orang-orang yang mau tinggal di sekeliling area Danau Galilea. Karena ada kehidupan di sana. Ya,
Sedangkan perbedaannya, kalau laut mati, itu gersang. Nggak ada kehidupan di dalamnya. Tahukah saudara, dari dua lokasi ini sebenarnya sumber air utamanya itu sama-sama dari sungai Yordan. Ini saya pelajari, saya baca artikel ya saudaraku. Ya, Danau Galilea itu sumber mata air utama itu dari sungai Yordan. Walaupun dia banyak juga ada dari sumber mata air yang dari dalam tanahnya sendiri di Danau Galilea. Tapi sumber utama airnya itu ada dari sungai Yordan. Lalu kalau Laut Mati pun itu awal mulanya sumber airnya pun sama dari retakan sungai Yordan, saudaraku. Tapi perbedaan dari keduanya, kalau Danau Galilea dia mendapat sumber air lalu dialirkan ke aliran-aliran sungai yang kecil di sekitarnya. Ada masuk, ada keluar. Maka timbullah kehidupan di dalamnya. Ada orang-orang yang mau hidup di sekitarnya. Tapi beda dengan Laut Mati. Laut Mati begitu masuk air, dia mengendap, menyimpan bertahun-tahun, lalu sampai timbullah kadar garamnya begitu sangat tinggi. Maka karena kadar garam yang begitu sangat tinggi, tidak ada kehidupan makhluk apapun yang ada di dalamnya. Apapun yang nyemplung, istilahnya ya, kita berenang di sana pun semua ngambang, terapung. Kenapa? Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Anda mau jadi Kristen Danau Galilea atau Kristen Laut Mati? Kalau Anda mau jadi Kristen Danau Galilea, dengar firman Tuhan, Anda diberkati, ada masuk, Anda berkati juga buat orang di sekitar Anda. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Apa yang menjadi penghalang? Yaitu tempayan. Jangan jadi orang pedit, kikir, koret, pelit dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Mari kita baca Markus 4 ayat 21 kembali ya. Saya akan bacakan secara cepat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Yang ketiga, yaitu berbicara apa yang menjadi penghalang terangnya orang-orang Kristen adalah tempat tidur. Dalam bahasa Yunani disebut klini, tempat tidur. Saya coba menelusuri firman Tuhan, menyelidiki baik-baik apa pengertian dari tempat tidur di sini. Ternyata saudaraku, berbicara tentang tempat tidur, banyak ayat-ayat yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang tempat tidur. Tapi saya dapat menyimpulkan satu kesimpulan, bahwa berbicara tentang tempat tidur adalah berbicara satu area, satu tempat secara personal, secara pribadi. Tempat yang pribadi, tempat yang privacy, tempat untuk sendiri, tempat yang untuk personal kita sendiri. Bisa paham? Contohnya. Ayat 7 ayat 13. Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Berbicara apa? Tempat tidur menjadi tempatnya curhat buat si Ayu. Secara personal, secara pribadi. Ayu menyatakan bahwa tempat tidur itu adalah soal personalnya, tempat yang paling nyaman secara personal untuk menyampaikan keluh kesahnya dia. Oke? Lagi-lagi, Kejadian 49 ayat 4. Engkau akan membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Bingung kan? Saudaraku, siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah Israel. Yakub. Kapan dia ngomong ini? Israel ngomong ini, Yakub ngomong ini ketika dia sudah mau meninggal dunia. Lalu dia berdoa bagi anak-anaknya. Begitu ketemu Ruben, anak sulungnya, anak pertama dia, doanya seperti ini, saudara.
Kenapa? Karena Ruben pernah meniduri istri ayahnya, gundik ayahnya, yaitu Bilha. Maka dia katakan apa? Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Jadi pengertiannya tempat tidur di sini bukan ranjangnya tempat tidur, bukan. Maksudnya naikin tempat tidur bapaknya nggak boleh, tapi maksudnya istrinya, saudaraku. Saudaraku bisa paham? Artinya di sini berbicara tentang sesuatu yang personal. Dengar baik-baik. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi penghalang terang dunia, terangmu bagi dunia ini adalah tempat tidur. Berbicara tentang personality, karaktermu. Yang mengerti katakan amin. Hanya orang-orang yang mempunyai personality, kepribadian yang baik. Maksudnya mobil pribadi, rumah pribadi, villa pribadi, oh enggak lah ya. Maksudnya karakter yang baik, ya. Hanya orang-orang yang punya kepribadian karakter yang baik yang dapat menjadi terang dunia. Ya. Saya kasih gambar, saudara. Nah, apa itu gambarnya? Menggambarkan apa ini? Galak. Oh. Para istri, suami pulang langsung menjadi penggonggong. Gak ada, bukan istri di sini, gitu ya. Di luar, di gereja, haleluya, waduh luar biasa. Di luar galaknya bukan main. Setan aja sampai takut karena kalah galak dari dia. Hati-hati, saudaraku. Kalau Anda mau menguji apakah Anda sudah menjadi terang dunia, gampang, saudara. Ada dalam satu komunitas, orang lagi ngumpul, ya. Anda hadir tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Mereka jadi bubar. Nah, itu menandakan Anda belum jadi terang dunia. Yang ngerti katakan amin. Hati-hati, saudaraku. Kita mau belajar menjadi memiliki personality, kepribadian, karakter kita yang baik. Maka kalau tanpa itu kita tidak jadi terang bagi dunia. Alkitab menuliskan juga berbicara tentang tempat tidur dalam karakter personality. Apa? Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Dengar baik-baik. Kepribadian pemalas menjadi penghalang terang dunia. Amin. Amin. Tahu engsel, ya? Pintu yang berputar pada engselnya jadi nyet. Apalagi pintu koboi kan? Nah, saya dulu di jualan engsel, jualan pintu peralatan pintu dan jendela kan, jadi saya tahu banget pintu koboi. Balik lagi ke situ, gitu kan? Artinya apa? Orang malas gak bakal jadi terang dunia. Jangan malas ke gereja. Amin. Jangan malas kerja. Kepribadianmu itu, personalitimu itu akan menentukan siapa engkau jadi terang dunia atau tidak. Satu kali, secara kebetulan, saya lagi buka Facebook saya, saudara. Saya lihat ada satu tulisan di bak truk sampah. Tahu ya? Bak truk sampah begitu, jadi tukang-tukang sampah yang mengangkut sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir begitu. Di bak truknya itu ada tulisan. Tulisannya kata-katanya nyeleneh, tapi menurut saya ini bagus. Apa? Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Mantap kan? Lebih baik hidup dari sampah. Oh iya, lebih baik Anda jadi pemulung. Lebih baik Anda jadi kerja jadi tukang pembersih jalan, tukang sapu jalan. Lebih baik Anda jadi tukang kebersihan ngangkutin sampah ke tempat pembuangan akhir. Itu lebih baik daripada hidupmu jadi sampah. Dengar engkau anak-anak muda, hari-hari ini saya prihatin. Saya ketemu saudara saya, ngomongnya begini, kenapa sih lu malas banget sekolah? Kok gampang lah kok. Ntar jadi teman saya udah siap kok nerima saya jadi tukang jaga toko di Roxy. Wah, cita-cita lu cuma jaga handphone di Roxy. Serius. Terkagum-kagum saya, tercengang-cengang saya. Berapa banyak hari ini setiap
Kita melihat anak-anak muda, anak-anak kara. Dengan begitu bangganya, dengan kemalasan dia sebagai pengangguran. Dan saya boleh katakan, jadi sampah masyarakat. Kenapa? Malas. Firman Tuhan udah bilang dengan tegas tuh, kalau orang nggak mau kerja, jangan makan. Dengar baik-baik, kalau orang tuamu sudah lanjut usia, sudah dalam masa pensiun, dengar baik-baik, engkau anak-anak muda, dengar baik-baik, itu tanggunganmu sebagai anak untuk rawat orang tuamu, untuk pelihara mertuamu. Yang percaya katakan amin. Mau? Berat sih. Mertua. Oh, buat saya pribadi, karena saya sering kesaksian kan. Kalau saudara tahu latar belakang saya, ya, ada yang pernah tahu mertua saya sudah berkata apa kepada saya? Wah, binatang keluar, yang mau disepak, yang mau ditendang sama mertua, ini menantunya. Tapi hari ini saya berkata dengan tegas di atas mimbar ini, tanya mertua saya, siapa yang paling memberkati dia? Harus begitu, saudaraku. Buat saya, mertua saya adalah orang tua saya. Saya peliharakan dia. Harus begitu, saudaraku. Harus begitu. Karena memang itu orang tua istri kita, orang tua suami kita adalah orang tua kita sendiri. Menantu-menantu, amin. Haleluya. Lanjut, terakhir. Berbicara tentang tempat tidur dan juga yaitu karakter, ya, personality. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Yang terakhir, dengar baik-baik. Dosa pezina, kecemaran itu akan menghalangi hidup sebagai terang dunia. Dengar baik-baik, kalau engkau hidup masih dalam perzinahan, engkau dalam perselingkuhan, engkau hidup dalam kecemaran, engkau hidup dalam percabulan, dengar, engkau tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Engkau tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Dengar baik-baik itu. Hidupmu penuh dengan kecemaran. Dengar firman Tuhan, bahkan lebih ini lagi. Orang-orang sundal. Apa orang-orang sundal? Pelacur, ya, gigolo, ya kan? Ada bilang, oh jauh pak. Bukan hanya orang-orang sundal. Tuhan bilang apa? Dan pezina, artinya yang make, yang booking. Belaga nggak ngerti deh, ya. Saya mau ngomong loh, para pezina. Anda yang masih terikat pornografi, ayo, yang suka download, periksa handphone masing-masing. Dengar, akan dihakimi Allah. Taruh hormat kita kepada perkawinan. Orang-orang muda, dengar baik-baik pesan saya yang sudah nikah. Mata kepala saya sendiri yang lihat. Ketika orang-orang yang mau jaga kekudusan hidup, dengar sekali lagi saya ulangin, orang-orang yang mau jaga kekudusan hidupmu dalam seks sebelum pernikahan, jaga kekudusan, semuanya rumah tangganya langgeng, adem ayem, diberkati Tuhan. Tapi saya temukan begitu banyak rumah tangga yang lebur, hancur. Kenapa? Karena dimulai tanpa kekudusan. Jadi Anda jangan ngomong, tenang kok, dia yang kawinin saya juga kok. No. Pertanyaannya Tuhan bilang apa? Pernyataan Tuhan apa? Lalu Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah. Diberkatin dulu, baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu, baru diberkati. Amin. Jaga kekudusan hidup orang-orang muda. Orang muda, amin. Berat. Orang muda, amin. Jaga kekudusan hidup, amin. Anda hidup dalam percabulan, dalam kecemaran, tidak akan pernah menjadi terang.
Haleluya. Hari ini kita belajar apa yang menjadi penghalang untuk kita menjadi terang dunia. Yang pertama, gantang. Prinsip-prinsip ekonomi, jangan cuma mau untung terus ya. Yang kedua, tempayan. Jangan jadi orang pelit, kikir, pedit, dan apa? Jangan jadi orang yang pelit, kikir, ya, medit. Tapi mau menjadi Dan yang ketiga, hati-hati, personality, kepribadian kita, karakter kita, itu bisa jadi penghambat kita, menjadi penutup terang kita bagi dunia ini. Saya belajar satu. Saya orang temperamen. Kesenggol dikit, benjol. Saya belajar. Saya bicara begini, ini tantangan buat saya. Kemarin di pameran saya harus akui, Bu. Pak, Bu, saya harus jujur. Saya marah-marah terus. Sewot saya. Semua SPG yang saya training buat saya tidak profesional. Cuma ngejar-ngejar omset tanpa berpikir apa yang harus dia lakukan dalam tanggung jawabnya. Kesalahannya cuma itu lagi. Tapi saya merenung. Kenapa gua mesti harus kayak begini dalam pekerjaan? Capek. Salahnya nggak ada nomor telepon, salah alamat, salah tanggal pemasangan. Kan kita pasang kaca film kan. Akhirnya konsumen apa? Marah-marahin ke kita, marah-marah ke kantor. Kenapa? Dia merasa nggak dihubungin oleh kita. Lah bagaimana bisa dihubungin orang nomor teleponnya dia nggak ada? Dan itu berulang kali. Memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi saya berasa hari itu saya berdosa. Kenapa? Saya nggak jadi berkat, saudara. Saya merasa personality saya masih sangat buruk. Harus saya akui itu. Dan saya belajar itu, saudara. Tadi baru saja kami mau jalan ke gereja, ada Mr. Cepet. Lalu jujur saya jarang mau memberi, karena buat saya itu jadi mendidik dia untuk menjadi terus begitu. Ya tanda kutip ya, jadi sampah buat saya. Saya tracking, saya lihat jalan. Tiba-tiba dia track begini. Udah lewat aja lama, dia marah-marah. Mobil kita tertawa terbahak-bahak. Semobil kita terbahak-bahak. Anak saya tertawa, istri saya tertawa. Tapi saya mikir, saudaraku, lebih baik kita tertawakan orang model kayak begitu daripada kita terpancing untuk kita jadi marah-marah. Dia ngomongnya goblok, bawa mobil lambat banget, kayak ngomongnya begitu. Kita di dalam mobil, bawa mobil, kedengeran nggak? Ya kedengeran lah. Kepancing nggak? Kita digituin orang. Wah, ini dunia, saudaraku. Saya harus ngomong fair. Right, gimana deh kalau ada digituin right? Digoblokin bawa mobil pelan-pelan. Dalam hati saya, you sendiri kan belum pernah bawa mobil. Dalam hati gitu kan. Ya, tapi inilah dunia. Tapi kalau Anda mau jadi terang, personality, karakter ini yang harus diubah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian yang sudah tadi saya persiapkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita nyanyi ya sama-sama ya. Ini lagu Hidung Jemaat. Kalau di gereja Pantekosta jangan gini. Lagu-lagu karismatik, orang karismatik jarang nyanyi lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggerakkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar.
terima kasih buat firman. Hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus jadi terang dimanapun kami berada. Mampukanlah kami dengan penyertaan-Mu, kami mampu. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati, berkati kami yang dengar, supaya dapat jadi pelaku. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oke, puji Tuhan atas nama jemaat, menyampaikan terima kasih kepada Pak Iris Winata. Tuhan memberkati ya. Jangan marah-marah terus Pak, pamerannya nanti gak rame Pak. Karena kalau pameran itu modal satu, harus banyak senyum. Orang beli senyum, gak beli senyum gitu ya. Oke, itu saja saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kaum pria, saya atas nama panitia menyampaikan mohon maaf. Kita udah closing acaranya karena udah penuh satu bus ya. Gak mungkin gara-gara 1-2 orang kita sewa satu bus. Nanti saudara bukan mau ibadah padang, numpang tidur ya. Jadi kepada saudara yang sudah daftar, ayo kita selesaikan apa yang menjadi kewajiban kita, supaya nanti pas tanggal 28 saudara gak dicariin ya, supaya kita bisa selesai. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita. Itu saja, gak ada lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Ini lagu dari seberang. Tahu lagu dari seberang? Itu lagu dari gereja tua. Tahu lagu gereja tua? Nggak tahu juga. Gereja sudah lama. Itu lagu waktu saya di gereja tua. Kalau di gereja sekarang saya nggak lagu itu lagi Pak. Lagu saya lebih dari bersinar. Kau kalahkan musuh melompat tembok. Kenapa? Karena dikejar-kejar. Oke, yang buat online terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita makin berdiri bersama-sama ya. Mari kita agungkan Tuhan dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Katakan Dia ajaib, ajaib, ajaib Tuhan rohani. Sampai selesai. Kami juga berterima kasih buat orang-orang saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya jeripaya mereka pun tidak sia-sia. Seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dalam tangan-Mu aku menyerahkan. Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami, sehingga segala perjalanan kehidupan kami bersama dengan penyertaan-Mu. Jika ada yang sakit, sembuhkan kami. Jika ada yang lemah, kuatkan kami. Jika ada yang putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan berkati kami. Bahkan kami sampai mengalami kelimpahan. Orang-orang yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Orang-orang yang berdagang, Tuhan memberkati dagangan-Mu. Orang-orang punya usaha bisnis, Tuhan memberkati usaha bisnis. Apapun profesi-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhanlah sumber berkatnya bagi kami. Tuhan terima kasih. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, makin hari makin baik. Tuhan, beberapa waktu ke depan kami akan masuk tahun politik. Kami berdoa, biarlah Indonesia tetap damai, dapat pemimpin yang atas daripada Tuhan, sehingga bangsa kami makin hari makin baik, ekonomi bangsa kami makin hari makin baik,
dan semuanya makin diberkati Tuhan. Berkati pejabat negeri, berkati menteri, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami, dan berkatilah keuangan negara kami supaya makin hari makin diberkati. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah secara sepenuhnya kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa dan penuh berkat itu. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.